kepada mereka, siapa yang kamu kehendaki untuk kubebaskan bagimu? Yesus Barabas atau Yesus yang disebut Kristus? Ya, Yesus Barabas atau yang disebut Kristus. Ayat yang ke-18, ia memang mengetahui bahwa mereka telah menyerahkan Yesus karena dengki. Ketika Pilatus sedang duduk di kursi pengadilan, istrinya mengirimkan pesan kepadanya, jangan engkau mencampuri perkara orang benar itu, sebab karena dia aku sangat menderita. Jangan langsung intinya apa yang mau dibahas. Tahan dulu bang. Intinya tadi masih saya perjelas lagi nanti diadu dulu ya. Tahan dulu ya. Jangan engkau mencampuri, ini pesan istrinya Pilatus, jangan engkau mencampuri perkara orang benar ini, sebab karena dia aku sangat menderita dalam mimpi tadi malam. Ayat yang ke-20, tetapi oleh hasutan imam-imam kepala dan tua-tua, orang banyak bertekad untuk meminta supaya Barabas dibebaskan dan Yesus dihukum mati. Jadi berdasarkan ayat ini bang, apakah Isa itu adalah seorang yang dinamakan Barabas? Di kisahnya di sini semua, di sini di keterangan Injil Matius sampai selesai ini, ya. Di sini keterangannya jelas bahwa Yesus Kristus adalah seorang yang disalibkan. Silakan bang ditanggapi. Oke, kalau dalam Islam, wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Allah menyelamatkan Isa. Makanya dalam tafsir diganti dengan orang jahat memang. Nah, makanya kalau Yesus tidak diselamatkan, Yesus beneran yang disalib, ya berarti orang Yesus ini orang terkutuk, kan maunya Wahyudi itu. Makanya kalau dalam Islam diganti dengan orang yang terkutuk beneran, ya. Walakin subbihalahum, maka Allah ganti, Allah selamatkan orang lain yang disalib. Maka kalau orang lain itu yang disalib, berarti memang orang terkutuk, gitu ya. Nah, sama seperti Amsal, coba Amsal 11 ayat 8 itu kan tidak dijelaskan juga siapa namanya. Orang benar diselamatkan dari kesukaran, lalu orang fasik menggantikannya. Siapa orang fasik itu? Orang fasik dipakai sebagai tebusan bagi orang benar, dan pengkhianat sebagai ganti orang jujur. Jadi oleh Allah diganti dengan orang jahat beneran, karena maunya orang seriwil, Yesus ini dibun-bun sekiranya mati terkutuk. Ya oleh Allah diganti orang terkutuk beneran. Ya, karena yang layak orang terkutuk itu bukan Yesus. Gitu loh. Nah, di antaranya lagi, coba baca Ulangan 27-25. Terkutuklah orang yang menerima suap. Jadi yang layak disalib itu, ya udah kalau gini, kalau dalam versi Islam, intinya Nabi Isa diselamatkan, berarti yang mereka salib itu orang-orang terkutuk. Makanya benar kata Paulus itu, terkutuklah orang yang mati di kayu salib. Jadi menurut Kristen, Yesus ini memang orang terkutuk gitu. Tapi kalau menurut Islam, Yesus orang mulia, tidak terkutuk. Sedangkan Wahyudi, Iblis, Kristen bersepakat tiga ini. Iblis, Kristen, Wahyudi. Ini bersepakat bahwa Yesus orang terkutuk. Kalau Islam enggak mau. Izin tanya Ustaz Musa. Sebentar kak ya, izin sebentar lagi ya, sedikit lagi. Saya juga ada kegiatan habis ini ya. Coba saya perjelas lagi bang ya pertanyaan saya ya. Yang menjadi pertanyaan saya tadi, di dalam Al-Quran bahwasanya seorang Isa itu tidak disalib, dan yang kita cari ayatnya di sini di dalam Alkitab bahwasanya yang seorang tidak disalib itu adalah seorang yang terkenal kejahatannya bernama Barabas ya. Jika itu poin pertama, yang kedua ya, jikalah abang di dalam keimanan Islam mengimani bahwasanya Yesus itu tidak disalib, ya, Yesus yang mana tadi sudah jelas. Jikalah di keimanan Islam kalian mengimani bahwasanya Yesus Kristus itu tidak disalib, coba sebutkan silsilahnya bang. Yesus itu lahir di zaman pemerintahan siapa? Atau yang dimaksud Isa itu, Isa lahir di zaman kita nih, jadi nggak nyambung. Kamu mau cari siapa yang kan atau silsilah bagaimana? Ayolah kita. Mendingan kamu gini aja, mendingan kamu dialog dengan saya. Siapa Yesus menurut Bible itu? Ayo, Anda tidak mungkin berani karena Anda tidak paham Bible. Emangnya kamu kenal Yesus? Ayo. Coba fokus dulu bang di pertanyaan saya tadi. Fokus dulu di pertanyaan saya tadi. Di situ di keduanya itu tadi jelas loh pertanyaan saya bang.
Iya, kalau dalam Keimanan Islam, Anda. gini bang, kalau dalam Islam intinya Yesus tidak disalib, kemana Yesus? Barrafa'ahullah, Allah angkat dia hidup-hidup, maka diganti dengan orang lain, dan orang lain itu siapa namanya tidak disebutkan. Ada yang mengatakan Yudas, tapi kalau Yudas wajar, kan Yudas orang terkutuk kan. Coba baca Ulangan 27-25, terkutuklah orang yang menerima suap. Pertanyaannya, Yudas menerima suap nggak? Ya? Terima. Yudas menerima suap, benar. Ya sudah, berarti dia yang wajar. Wajar kalau dia yang disalib terkutuk. Kalau Yesus tidak mungkin kan? Nah, Gini sekarang bang, kalau memang Yesus, Anda mau Yesus itu orang terkutuk? tidak. Memang Yesus, dari berarti bukan Yesus yang disalib. segala ini bang ya, dari segala faktanya Yesus itu bukanlah seorang yang terkutuk, melainkan Ya, dia udah, berarti menerima. Yesus yang disalib. Kalau begitu bukan Yesus Berdasarkan- yang disalib. Ya, sebentar bang. Berdasarkan ayat Galatia 3:13 tadi, Yesus itu bukanlah seorang yang terkutuk, melainkan dia merelakan dirinya untuk menjadi kutuk. Jadi kutuk. Udah lah, lanjut lah bang, dadah ya. Kalau mau Ya, potong saya nggak bisa, saya paling nggak bisa. Ya, Anda udah paham juga nggak bisa. Dari tadi kamu ngomong lo saya diam. Gantian Jadi giliran saya saya juga menjelaskan diam. kamu. Anda lama, saya juga diam. Silakan, apa? Mau nanya apa? Ayo, silakan. Tadi kan Ustadz Tahta bilang itu yang disalib digantikan oleh manusia yang berdosa yang bernama Barnabas. Lalu Isa dinaikkan. Benar? Nah, terus Yudas. Nah, kita kan sepakat Tuhan itu Maha Pengampun. Kenapa Tuhan bisa setega itu menyalibkan hambanya, even itu dia pendosa? Kenapa Tuhan Oke. tidak mengampuni dia lalu Oke. menggantikan Bagus. dengan skenario lain? Bagus pertanyaannya. Jadi Kalau jadi Tuhan statement mau, itu bentar Ustadz, ya, bentar. Jadi statement itu kan mematahkan asumsi Tuhan Maha Pengampun. Begitu. Terima kasih. oke. Anda benar. Kalau Tuhan itu Maha Pengampun, ngapain dia mengorbankan anak yang dikasihi? Inilah anakku yang kukasihi. Ya, kan tidak mungkin kan? Masa menembus dosa dengan menyerahkan anaknya Yesus? Padahal dia Maha Pengampun. Mana ayatnya? 1 Yohanes 1 ayat 9. Tuhan ini Maha Pengampun dosa apapun. Maaf Ustadz, ini Iya. saya bertanya dengan lensa Muslim yang mengatakan ganti itu adalah Barnabas dan Isa Nah, dinaikkan. Oke. Jadi tolong Oke. jawab dari lensa agama Muslim. Terima kasih. Oke. Jadi dalam Islam sama Allah Maha Pengampun. Az-Zumar ayat 53. Makanya yang disalib itu bukan Yesus. Untuk apa Yesus Tuhan mengorbankan Yesus? Wong Yesus orang baik. Makanya yang dikorbankan orang jahat. Dalam Islam wa makaru wa makarallah, Allah selamatkan Yesus. Ya, jadi Anda benar, tidak mungkin kan Tuhan itu mengorbankan nabinya untuk menebus dosa. Mendingan mengorbankan orang jahat yang dikutuk. Ya, kan gitu secara akal itu. Bunda Nora, asar saya, Bunda Nora. Apa? Jadi manusia bernama Barnabas itulah yang menebus dosa manusia menurut Ustadz Tahta. Dari tadi kita nggak ada bahas Barnabas yang menebus. Itu tadi pertanyaan dari Silau. Apakah Barnabas yang digantikan? Karena di situ konteksnya Barnabas yang dilepaskan. Begitu. Nah, yang dimaksud sama Ustadz Tahta, yang menggantikan itu kemungkinan Yudas. Karena Yudas menerima suap. Orang yang menerima suap itu kan terkutuk katanya. Nah, kalau dikatakan, oh apakah Allah itu tidak Maha Pengampun? Sekarang begini, kalau disuruh pilih, yang disalib ini Yesus atau orang yang terkutuk, atau orang yang memang membuat suatu kezoliman, suatu dosa, pasti orang yang berdosa, bukan orang yang baik. Gak mungkin Allah mengorbankan Nabi dan Rasulnya hanya untuk ujuk penebusan dosa. Makanya saya bilang Kristen ini memaksa Yesus itu harus mati menebus dosa.
Kalau ditanya deh, coba saya tanya sama kamu. Seandainya kalau kamu disuruh pilih, lebih bagus Yesus mati atau tidak mati? Lebih bagus nggak ada yang mati. Nah, kalau Yesus tidak mati, apakah tetap penebusan dosa itu ada atau tidak? Nggak bisa. Nah, jadi lebih baik. Dosa Oke. adalah Oke. Nah, jadi bagaimana caranya biar kita itu tidak caranya biar Tuhan itu mengampuni dosa kita? Apakah dengan cara Yesus datang menebus dosa baru dosa kita terampuni atau bagaimana? begini, Ibu Nora Aritonang. Saya sih terus Ya. Ibu. Ya, dengan cara apa? Kira-kira biar dosa kita itu diampuni. Itu aja pertanyaan saya. Dengan cara bagaimana? Eh, bentar. Ya. Bang Zuma mau masuk, Abang? Sebenarnya simpel loh, Dek. Yesus kan mengatakan, bertobatlah. Sebab kerajaan surga sudah dekat. Bagaimana caranya kita agar Tuhan mengampuni dosa kita? Ya bertobat. Betul tidak? Tuh. Nah, kalau memang Yesus mengajarkan pertobatan, jadi apa gunanya yang namanya penyalipan? Karena penyalipan itu, ya, itu dari narasi Kristen untuk penebusan dosa, yang dimana kita tahu penyalipan itu adalah simbol kutuk bagi orang Yahudi. Izin menjawab Ibu Aritonang. Nah, silakan. Membuat tentang pengampunan dosa melalui penumpahan darah Mesias ditulis secara mendetail di Perjanjian Lama ratusan tahun sebelum Yesus lahir. Teks paling eksplisit yang membuatkan hal ini adalah Yesaya 53. Kita baca sama-sama. Yesaya 53 ayat 5. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita, ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpahkan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Ini sudah dinubuatkan ratusan tahun sebelum Mesias lahir, yaitu Yesus. Oke, kita bahas itu, Dek. Kita larikan ke Yesaya, nanti kamu kena. Kalau kalian mengambil nubuatan tentang kematian Yesus ada di Yesaya 53, jangan satu ayat saja diambil, harus semuanya. Coba buka Yesaya 53. Kita dari awal. Oke? Yesaya 53. Silakan dibuka dulu. Sudah? Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar, dan kepada siapakah kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering. Dan sebagai tunas dari tanah kering. Kamu paham tunas dari tanah kering? Apakah Bunda Maria di situ dalam keadaan mandul? Apakah dia tidak bisa bereproduksi? Ini tunas dari tanah kering. Sementara Bunda Maria bisa membuahi, walaupun tanpa adanya suami. Nah, ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada sehingga kita memandang dia. Berarti Yesus jelek. Dan rupa pun tidak sehingga kita menginginkannya. Tapi katanya banyak yang menyembah Yesus. Sementara di sini katanya tidak banyak yang menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang. Tapi kalau kata Kristen banyak pengikut Yesus. Seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Yesus menderita kesakitan ketika dia ditangkap. Selama dia belum ditangkap, dia tidak ada menderita. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Elohim. Sejak kapan Elohim menindas dia? Kalau begitu, pernyataan dari Bapa yang mengatakan inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, terbantahkan. Tidak ada itu. Karena katanya dia dipukul dan ditindas Elohim. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita, ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh.
kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Wow, kejam kali. Tuhan menimpakan kejahatan kalian kepada Yesus. Sejak kapan? Terus berikutnya, dia dianiaya tetapi dia membiarkan dirinya tertindas dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Yesus pada waktu dia ditampar, dicambuk, diludahin, bahkan dia pada waktu disalib, Yesus itu banyak berbicara. Dia banyak berbicara, tapi apa katanya di sini? Dia dianiaya tetapi dia membiarkan dirinya ditindas, tidak membuka mulutnya. Sejak kapan Yesus tidak membuka mulutnya? Banyak perkataan Yesus. Terus, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Yesus tidak diam, dia berkata-kata terus. Ya Bapa, ampunilah mereka. Selesai sudah, ini ibuku. Banyak perkataan Yesus. Sesudah penahanan dan penghukuman, ia terambil dari dan tentang nasibnya, siapakah yang memikirkannya? Sungguh ia terputus dari negeri orang-orang hidup dan karena pemberontakan umatku, ia kena tulah. Yesus kena tulah apa? Pemberontakan umat siapa? Orang yang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik dan dalam hatinya dia ada di antara penjahat-penjahat. Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik. Pasti Kamel pernah baca ketika Yesus mati, mayatnya diminta oleh seorang saudagar kaya yang bernama Yusuf dari Arimatea dan menempatkan kuburnya Yesus di tanah pribadi yang dimana tanah itu tidak ada satupun kuburan. Baca di Lukas. Yesus dikuburkan di tanah pribadi Yusuf Arimatea, sementara orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik. Yesus dikuburkan di tanah pribadi, bukan ditempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik, terbantahkan di situ. Sekalipun dia tidak berbuat kekerasan dan tipu tidak ada dalam mulutnya, tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Nih, kejam. Tuhan berkehendak meremukkan Yesus dengan kesakitan apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah. Kalau Yesus menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, apa katanya? Yesus akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Apa katanya kalau Yesus menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah? Yesus akan melihat keturunannya. Artinya apa? Keturunan di sini, kalau bahasa Ibrani-nya zera, bahasa Yunani-nya spermatos. Artinya apa? Keturunan biologis, adekku. Keturunan di sini merujuk keturunan biologis, bukan pengikut. Baca bahasa Ibrani-nya. Zera di situ tertulis. Artinya keturunan biologis, bibit tunas. Dan dia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut. Yesus mati. Di sini dikatakan umurnya akan lanjut. Makanya sebelum melarikan ke dalam Yesaya 53, baca dulu. Yesaya 53 ini menceritakan tentang siapa? Kita buka di dalam Yesaya pasal 1. Nah, kalau pasal 1 baru jelas. Ini dikatakan, penglihatan yang telah dilihat Yesaya bin Amos tentang Yehuda dan Yerusalem dalam zaman Uzia, Ahaz, dan Hizkia, raja-raja Yehuda. Bukan untuk Yesus. Bukan untuk Yesus. Makanya saya katakan sekali lagi, Dek, Kristen ini mengharapkan Yesus ini mati untuk penebusan dosa. Tapi giliran nanti dikatakan, Yesus terkutuk, sebab pada tertulis terkutuklah yang digantung pada tiang salib. Tapi kalian tidak mau Yesus dikutuk. Karena orang yang terkutuk itu adalah orang yang akan menjadi penghuni neraka. Karena ajaran Yesus, dia memperkenalkan Tuhan yang Maha Pengampun. Ada yang kayaknya tahu deh doa Bapa kami. Apa ajaran doa Bapa kami oleh Yesus? Dan ampunilah kami, katanya kan? Yesus mengajarkan untuk meminta ampun kepada Bapanya. Terus kenapa mesti ada penebusan dosa?
Silakan, Dek. Apa? Please. Jadi kita ini balik lagi ke tema sopo ngutuk dia ya. Ya, iya, Dek. Kalau kalian tidak mau katanya Yesus terkutuk, berarti kalian tidak akan mengimani Yesus. Yesus itulah yang dilahirkan Bunda Maria, itu yang disalibkan. Karena orang yang disalibkan itu adalah orang yang terkutuk, Dek. Itu sudah kata Elohim di dalam Keluaran tadi, Keluaran 21. Tidak bisa itu dilepaskan. Jangan biarkan mayatnya semalam-malaman. Tadi pertanyaannya, kenapa ada penebusan dosa kalau Tuhan sendiri itu Maha Pengampun? Iya. Ngapain ada penebusan dosa sementara Tuhan itu Maha Pengampun? Kan Yesus mengatakan, bertobatlah, ya Bapa ampunilah mereka. Sesungguhnya dosamu telah diampuni, bukan ku ampuni. Karena selain Allah Maha Pengampun, Allah juga Maha Adil. Contohnya kita analogikan dengan seseorang pembunuh berdarah dingin jika ada seorang hakim di dunia yang membebaskan seorang pembunuh berdarah dingin begitu saja dengan alasan saya hakim yang Maha Pemaaf, apakah itu adil? Sekarang begini, Dek. Kalau kamu larikan ke situ, pasti itu dikatakan tidak adil. Dia kedapatan membunuh, ada saksi yang sudah memberatkan, dan dia dikatakan sebagai seorang pembunuh. Terus hakim membebaskan dia karena apa? Karena hakim ingin berbuat adil. Tidak seperti itu. Keadilan dari Allah juga kepada hambanya ketika berbuat dosa, itu hambanya ketika meminta ampun, Allah sesungguhnya Maha Pengampun, tetapi tidak akan dibuat kejahatan seperti itu lagi. Tetapi ketika dia membuat, ya dia harus menanggung akibatnya. Dia akan menerima hukuman dari Tuhan itu. Gitu loh. Makanya kan Yesus mengajarkan simpel ajaran Yesus. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Jadi sebenarnya, kalau difikirkan, Dek, Tuhan kalian ini sebenarnya Maha Pengampun atau tidak? Maha Pengampun. Nah, kalau Maha Pengampun, untuk apa ada penebusan dosa? Hukum universal Allah adalah menetapkan bahwa upah dosa adalah maut, kematian, ataupun kebinasaan rohani. Jika Allah mengampuni dosa begitu saja tanpa ada hukuman yang dijatuhkan, maka Allah melanggar hukumnya sendiri dan kehilangan keadilannya. Dosa tidak bisa dihapus tanpa ada yang menanggung kerugiannya. Maka Allah menurunkan anaknya yang tunggal, karena besar kasih karunia Allah, dia besar kasih karunia Allah untuk menggantikan. Itu kenapa di mute? Jangan di mute, Dek. Jangan di mute. Siapa yang mute? Jangan di mute. Di mute, buka mute-nya, Dek. Udah panjang-panjang aku ngomong. Ustaz mana? Kan orang Ustaz Tata mana Ustaz Tata? Itu katanya asar. Oh, Maaf Kurang tadi asar. nggak sengaja ketekan. Heeh. Tadi kan pertanyaan Ibu Nora Gini, Dek. Aritona. Gini, Dek. Gini, Dek. Tadi saya tanggapin narasi kamu ya. Ini kayaknya Bang Zuma mau masuk. Kalau orang berbuat dosa, apakah orang lain yang menanggungnya? Baru kamu mengatakan itu adalah suatu keadilan. Seseorang berbuat dosa, lalu orang lain Kamu yang menanggung. Jangan, gak usah dinaikkan semua. Aduh, si Ramis lagi pula. Iya, kalau contoh begini, kamu yang berbuat kesalahan, orang lain yang menanggung. Atau orang lain yang berbuat kesalahan, kamu yang menanggung. Itu bentuk keadilan. Oke. baik. Terima kasih pertanyaannya Ibu Nora. Kalau orang lain yang berbuat dosa,
maka orang lain yang menanggung. Apakah itu sebuah keadilan? Itu bukan sebuah keadilan, tapi masalahnya yang menanggung dosa manusia adalah Tuhan sendiri, yang seharusnya dialah yang mengampuni, tetapi dia Oke. turun sendiri untuk Bentar, menebus nggak dosa usah terlalu manusia. panjang, Dek. Ini perbedaan Nggak usah subjek, panjang. Nora. Sebentar, Dek. Kamu mengatakan manusia berbuat dosa, Tuhan yang menanggung. Sekarang pertanyaan saya, tujuan Tuhan menciptakan kamu untuk apa? Untuk berbuat dosa? Tujuan Tuhan menciptakan kamu untuk apa, Dek? Apakah untuk berbuat dosa? Sehingga ketika kamu berbuat dosa, dia harus siap-siap untuk menanggung kamu punya dosa. Saya lagi cari ayat, Bunda, bentar. Ya. Tujuan Tuhan menciptakan kamu. Makanya kalau di dalam Al-Quran, di dalam Islam, tidaklah aku ciptakan manusia dan jin selain untuk beribadah kepadaku. Beribadah itu salah satu untuk mencegah terjadinya perbuatan dosa. Beribadah juga salah satu untuk penebusan dosa. Lah kalau kamu bilang Tuhan yang menanggung dosa kalian, lah jadi tujuan Tuhan menciptakan kamu untuk apa, Dek? Gitu, coba logika lah. Tujuan kamu dilahirkan di muka bumi ini sama ibu kamu untuk apa? Agar kamu menjadi anak yang baik, anak yang soleha, berguna. Nah kalau tujuan Tuhan menciptakan kamu terus kamu berbuat dosa dia yang nanggung, ngapain diizinkan iblis untuk mengganggu manusia? Ngeri loh pernyataan kamu. Kamu berbuat dosa, Tuhan yang nanggung. Oh ya, gimana Bang Zuma masuk Abang? Bang Juma sudah ada Bang Juma. Hai, Udah. assalamualaikum semuanya. Hai, aku di sini. Oh, Ada onde-onde kah? Salam, pamit dulu Bunda. Lanjut. Oke, Ya, Ustaz. Dinda, makasih. Bunda Nora, semuanya sadari. Otan. Iya. Assalamualaikum. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya izin pamit Bang. Sudah masuk Abang. Tadi Ya, kayaknya ya, Abang Dek, sudah. makasih ya. Ya, sama-sama Bang. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai, Hai. hai juga. Dari mana Dek ini? Saya dari Medan. Oh, Medan, Horas. Pantas aja cantik, Horas. Tadi ada hal yang saya dengarkan, gitu ya, adik ya. Namun kalau adik ini berjuang memaksimalkan pengetahuan tentang Yesus itu Tuhan, sebenarnya bagi saya pribadi, Yesus itu Tuhan bagi sekelompok manusia saja. Jadi bukan Tuhan alam semesta Yesus itu. Yesus itu adalah Tuhan yang dibuat oleh Tuhannya Yahudi menjadi sembahan orang-orang jahat. Dalam arti kata gini ya, Yesus itu Tuhan yang dilantik atau yang dibuat oleh Tuhannya Yahudi untuk mereka yang enggan dan malas untuk berpikir tentang pencipta langit dan bumi. Akan tetapi menyederhanakan hidup keagamaan agar mereka itu bisa dengan mudahnya berbangga diri menjadi anak-anak Tuhan yang sudah dapat jaminan surga. Tetapi mereka lupa bahwasanya sebelum Yesus itu Tuhan, sudah ada Tuhan lebih dulu yang orang Yahudi dan bahkan Yesus itu sendiri sembah. Nah itu dulu. Jadi kalau adik ini memperjuangkan Yesus itu Tuhan, memang. Tapi ingat, Yesus hanya Tuhan bagi sekelompok manusia saja. Yesus bukan Tuhan alam semesta, tetapi dia adalah Tuhan bagi orang-orang yang memang
Tuhannya Yahudi murka kepada mereka. Maka Yesus dijadikan sebagai sembahan bagi mereka yang sudah ditentukan untuk binasa. Gitu. Jadi kalau adik ikut terlibat di dalam sana untuk menyembah juga Yesus, berarti Anda masuk dalam lingkaran orang-orang celaka menurut Yesus. Saya kasih dalil sederhana karena saya tahu adik ini pintar. Saya izin turun dulu. Bareng Bang Juma, Gurunda. Iya Gurunda. Oke abangku. Iya sahabat. Sukses selalu. Assalamualaikum. Iya. Saya izinkan saya sedikit lagi. Saya kasih data penegasan Yesus terhadap orang-orang yang nanti akan menjadi pendiri agama Anda. Di dalam Matius 23, 15. Apa kata Yesus di situ? Oh, sorry. Maaf. Suara saya masih kedengaran nggak ini? Ada bang. Oke, adik tadi mana? Adik yang cantik itu mana? Beliau ini? Atas nama Nita ini? Atau lain? Beda lagi? Bukan, kayaknya ini kakaknya bang. Beda lagi yang gitu. tadi turun dia baterainya habis. Oh gitu. Baik. Dinaikkan lagi adik yang tadi. Beliau cerdas. Saya senang dengan orang-orang yang pintar. Jadi pada poin yang ingin saya sampaikan adalah bahwa kenapa Yesus ini mengatakan pengikut orang Farisi 2 kali lebih jahat daripada orang Farisi itu sendiri. Karena pengikut orang Farisi ini akan teguh kekeh di dalam mempertahankan ketuhanan daripada Tuhan yang dilantik oleh Tuhannya Yahudi. Mereka akan mengatakan bahkan jauh lebih dari pengajaran orang-orang Farisi dan ahli Torah. Mereka tidak segan-segan mengatakan bahwa Tuhannya Yahudi turun ke bumi mengambil rupa manusia dan mati untuk nebus dosa. Nah inilah yang disebut 2 kali lebih jahat daripada orang Farisi itu sendiri. Sejahat-jahatnya orang Farisi tidak pernah mengajarkan Elohim Yod-He-Vav-He itu turun ke bumi mengambil rupa manusia, mati, dibunuh oleh manusia untuk nebus dosa manusia. Kenapa? Karena orang Farisi tahu kalau mereka ingin nebus dosa, mereka hanya diperintahkan mengorbankan hewan, binatang ternak. Berbeda dengan pengikutnya yang kemudian dikatakan 2 kali lebih jahat, mereka tidak segan-segan mengajarkan Tuhan yang turun mati nebus dosa dunia. Nah, itulah yang ingin saya sampaikan. Silakan. Dan Nita itu dulu bang. Iya. Kalau Adam ini bukan kelasnya Adam, karena Adam kan katakan Tuhan Bapa udah Ini harus pensiun. turn on kamera nih. Iya, silakan Saya? Ibu. Silakan Mau Bu. saya? Buka kamera Ibu. Jawab aja. Kalau orang Farisi itu kan begini, di mata Tuhan itu terdapat 2 jenis orang di dunia ini, yaitu orang yang berusaha untuk mencapai surga dengan perbuatan baiknya, atau orang yang berusaha masuk surga dengan datang kepada Yesus. Nah, yang dikecam Yesus ini adalah orang yang jenis pertama. Orang Farisi itu adalah jenis orang yang berusaha untuk masuk surga dengan ketaatan dirinya sendiri. Mereka pikir dengan kebaikan yang ada pada diri mereka, yang sebenarnya di mata Tuhan tidak ada itu, mereka pikir mereka bisa masuk surga. Nah, karena itu Yesus katakan, kalau kamu menjadi seperti orang Farisi, kamu ikutin orang Farisi, nanti hasilnya bisa, nanti keluar ciptaannya itu muridnya 2 kali lebih jahat dari orang Farisi itu sendiri. Iya, Ibu bisa buka kamera Ibu? Mohon izin. Harus buka kamera. Iya, di sini persyaratannya gitu Ibu. Buka kamera untuk diskusi kita. Silakan. Bentar. Iya. Ini aja ya. Tuh. Mana ya? Adek yang tadi mungkin udah minta permintaan kali ya. Nama akunnya tadi adek itu siapa ya? Ada yang ingat? Lupa tadi bang.
Oke. Ada yang tadi kalau masih monitor, izin untuk mohon ke atas minta permintaan. Oh iya, baik. Diulang lagi permintaannya, Dek. Ini ada banyak permintaan di sini. Tapi mohon supaya yang muslim untuk dibatalin, boleh nggak? Dibatalin coba yang muslim, biar kita bisa naikkan teman-teman kita yang non muslim. Iya, Ibu, saya tanggapi sambil saya nunggu Ibu buka kamera. Kalau Loh, ini saya belum buka kamera, bukannya udah? belum Ibu, belum. Caranya belum. gimana sih? Ya itu udah diterima aja, saya udah kirim permintaan. Caranya gimana? Tinggal di save Ibu, saya tadi udah kirim permintaannya, silakan. Oh, save. Oh, ini udah. Ya udah. Oke. Saudara Sony, monitor Sony. Oke, Ibu, kalau menarik apa yang Ibu sampaikan barusan, itu menarik. Akan tetapi ketika Yesus ditanya sama seorang pemuda kan ya, Kameranya kurang ini, Ibu, kurang turun. Cantiknya belum Ya, tuh kelihatan. gini aja Sedikit toh. ke bawah. iya. Jadi ketika Yesus ditanya di Matius 19 nomor 16 dan seterusnya, Guru, bagaimana cara saya mendapatkan hidup kekal, keselamatan kekal? Yesus mengatakan, lakukan segala apa yang diperintahkan Bapa kepadamu. Artinya, keselamatan menurut Yesus itu adalah komponen-komponen ketaatan manusia terhadap firman Tuhan yang ada datang kepada nabi-nabi, termasuk kepada Nabi Musa. Itu yang pertama. Lalu Yohanes 17:3, Yesus pun demikian adanya. Yesus mengatakan bahwa hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar. Artinya ketika seseorang itu mengenal Allah, orang ini tahu apa yang Allah inginkan. Ketaatan seperti apa yang Allah inginkan. Seperti apa perbuatan manusia yang Allah inginkan. Artinya bahwa Tuhan tidak memerintahkan, dalam hal ini Tuhannya Yahudi tidak memerintahkan orang berdiam diri. Mereka diperintahkan untuk melakukan ketaatan demi ketaatan dan jangan pernah meninggalkan apa yang sudah menjadi tuntunan yang berasal dari Musa. Nah itu berarti ketika orang mau selamat bukan datang kepada Yesus tok, tetapi Yesus mengatakan lakukan segala perintah Bapa. Lalu kata orang itu, aku sudah melakukan semuanya. Kalau begitu jual seluruh hartamu, lalu berikan kepada si miskin. Setelah itu kamu lakukan, barulah kau boleh mengikuti aku. Barulah kau boleh datang kepadaku. Jadi tidak sesederhana yang Ibu sampaikan. Berbeda dengan pola yang diajarkan oleh orang-orang Farisi. Kalau orang Farisi cukup percaya Yesus Tuhan, selamat. Contoh, di Roma 10 nomor 9 nomor 10, barang siapa yang berkata Yesus Kristus adalah Tuhan dan apa yang dikatakan dengan mulutnya ini diyakini sepenuh hati, maka dia akan diselamatkan. Itu ajaran orang Farisi. Ajaran Yesus beda. Di dalam Matius 5 nomor 20 kata Yesus apa? Jika hidup keberagamaanmu tidak lebih baik daripada hidup keagamaan ahli Taurat dan orang Farisi, kamu tidak akan masuk surga. Jadi kalau Ibu cuma mengatakan datang kepada Yesus mau ngapain? Itu ajaran Farisi. Datang ke Yesus itu memiliki stasiun-stasiun. Pertama harus lulus SD dulu. Habis itu naik SMP. Setelah SMP, SMA. Setelah SMA baru bisa menjadi pengikut Yesus. Gitu. Ini yang saya ingin sampaikan, bahwa keselamatan ada dua. Datang kepada Yesus itu tidak, bukan langsung, bukan lompat jendela lewat jendela, enggak, tapi harus melalui tangga-tangga. Apa
Apa itu? Lakukan segala perintah Tuhan dalam Taurat Musa, lalu kemudian berikan harta kepada si miskin, cintai kemudian si miskin dan seterusnya, lalu bisa menjadi pengikut Yesus. Matius 19 nomor 16, 17, 18, lalu kemudian Yohanes 17 nomor 3. Itu poinnya, Ibu. Dan Matius 5 nomor 20. Kalau yang Ibu maksud tadi datang kepada Yesus, yaitu ajaran Paulus, Roma 10 nomor 9, 10, Galatia 5, Galatia 2, nomor 2, nomor 3, nomor 4, Galatia 5, nomor 1, nomor 2, nomor 3, dan seterusnya. Galatia 2, nomor 16, nomor 21, dan seterusnya. Roma 5, nomor 20. Itu ajaran Farisi tuh. Makanya dikatakan pengikut Farisi itu orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada orang Farisi itu sendiri. Demikian. Itu yang anak muda itu, Yesus menunjukkan pada, kalau dibaca ya itu akhirnya itu jelas bahwa dia tidak selamat, karena memang kelemahannya anak muda itu, dia itu tidak tahu siapa dirinya, dia tidak sadar bahwa dia banyak kelemahan dalam dirinya, tidak bisa melakukan semua perintah Tuhan. Dia pikir dia bisa, tapi sebenarnya dia tidak bisa. Sedangkan tuntutan Allah, karena Allah itu adalah kudus dan suci, kalau mau masuk surga dengan perbuatan itu, perbuatannya mesti nilainya itu 100. Dalam arti nggak boleh ada dosa sekecil apapun. Kalau di dalam Allah Kristen itu ya, tidak tahu berbuat baik, tapi tidak melakukannya, itu udah dosa. Juga dosa itu bukan cuma dosa perbuatan, juga dosa motivasi dari dalam hati. Kalau melihat sudah dengan lawan jenis atau ya yang sejenis sudah dengan nafsu, itu udah dosa. Kalau ada pikiran mau masuk surga dengan perbuatannya, itu nggak bisa. Karena itu Yesus itu datang ke dalam dunia, dia jalan keselamatan satu-satunya, alternatif lain yang Allah berikan kepada kita manusia yang berdosa ini. Kalau mau, kamu harus tempuh jalan yang kedua. Diberikan 2 pilihan gitu loh. Mau lewat perbuatanmu harus sempurna, benar, tanpa cacat celah seumur hidup. Ya, karena semua dosa itu harus kita pertanggungjawabkan dalam kekekalan, dan satu